Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfaliza Fitriana dari kelas 12 MIPA 2 akan mereview novel sejarah yang berjudul Dia Adalah Kakakku. Identitas buku. Judul Dia Adalah Kakakku. Pengarang Terelie. Penerbit Republika Penerbit. Tahun terbit 2018, halaman 345 halaman. Novel ini bercerita tentang keluarga yang tinggal di sebuah lembah yang sangat indah, yaitu Lembah Lahambai. Kakak yang bernama Laisa yang sangat menyayangi keempat adiknya, yaitu Dalimunte, Ikanuri, Wibisana, dan Yasinta. Kak Laisa rela mengorbankan apapun agar adik-adiknya bisa sekolah, termasuk mengorbankan impiannya. Ia berhenti sekolah karena pada saat itu Mamak tidak sanggup membeli baju sekolah untuk adiknya, Dali. Sejak saat itu pula, Kak Laisa membantu Mamak mengurus ladang, bekerja keras mengumpulkan uang untuk menyekolahkan adik-adiknya. Sejak Babak meninggal diterkam harimau penguasa Gunung Kendeng, Kak Laisa menunaikan janji yang selalu dipegangnya erat-erat. Ikanuri, Wibisana, suatu hari nanti kalian akan melihat betapa hebatnya kehidupan ini. Kalian akan memiliki kesempatan itu. Yakinlah, kakak berjanji akan melakukan apapun demi membuat semua itu terwujud. Tapi sebelum hari itu tiba, sebelum masanya datang, dengarkan kakak. Kalian harus rajin sekolah, rajin belajar, dan rajin bekerja keras. Bukan karena hanya demi Mamak yang sepanjang hari terbakar matahari di ladang. Bukan karena itu. Tapi Ikanuri, Wibisana, dan Dalimunte, kalian harus bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Karena dengan itulah janji kehidupan yang lebih baik akan berbaik hati datang menjemput. Kelak, kalian akan melihat kerlip cahaya yang lebih indah. Kak Laisa, seorang gadis yang bertubuh gemuk, rambut gimbal, dan bisa dibilang lebih pendek dari yang lainnya. Kak Laisa digambarkan sebagai sosok yang galak, keras, dan tegas. Tapi Kak Laisa juga seorang kakak yang pengorbanannya luar biasa besar demi menyekolahkan adik-adiknya, walaupun adik-adiknya berasal dari darah yang berbeda darinya. Aku tidak akan membiarkan Dalimunte, Ikanuri, Wibisana, dan Yasinta putus sekolah karena mengganti tanaman di kebun. Mak, aku tahu, aku gagal. Mereka bisa putus sekolah, kehabisan uang bayaran. Tapi, sungguh aku tidak ingin itu terjadi. Aku ingin melakukannya. Hingga akhirnya keempat adiknya telah menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Dalimunte berhasil menjadi profesor ternama. Ikanuri dan Wibisana mempunyai bengkel mobil balap. Yasinta menjadi sarjana biologi lulusan Belanda. Lalu, bagaimana dengan keadaan Kak Laisa? Momen di mana keempat adik Kak Laisa mengkhawatirkan kakaknya yang tak kunjung mendapatkan jodoh karena kondisi fisiknya. Kira-kira apakah Laisa akan mendapatkan jodohnya atau dia akan pasrah perihal urusan jodoh? Bagi Kak Laisa, ini bukan tentang bagaimana kehidupannya, melainkan bagaimana ia bisa menepati janji kepada adik-adiknya untuk tak pernah terlambat dan selalu ada saat mereka membutuhkan. Mamak yang tiba-tiba mengirimkan pesan kepada seluruh anaknya yang merantau untuk kembali pulang ke rumah. Karena putri sulung di keluarga tersebut, yaitu Kak Laisa, yang tiba-tiba jatuh sakit. Kak Laisa menyembunyikan penyakit yang telah lama dideritanya, yaitu kanker paru-paru stadium akhir. Kak Laisa menyembunyikan penyakit yang dideritanya dengan alasan tidak ingin merusak kebahagiaan adiknya yang tidak lama lagi akan melangsungkan pernikahan. Singkat cerita, ketika keempat adiknya sudah sampai di rumah, Kak Laisa meminta adik bungsunya, yaitu Yasinta, untuk melangsungkan pernikahan pada saat itu juga,
agar Kak Laisa masih sempat menyaksikan cantiknya sang adik ketika menjadi mempelai wanita. Setelah pernikahan berlangsung, Kak Laisa pun menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan seluruh anggota keluarga. Buat apa kamu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain? Buat apa kamu mencemaskan apa yang akan dinilai orang lain? Kekhawatiran dan kecemasan sejatinya mungkin tidak pernah ada. Tentang seorang kakak yang mengorbankan apapun agar adik-adiknya bisa sekolah, tentang rasa sabar dan penerimaan, tentang keluarga yang penuh perjuangan. Dulu, sekarang, hingga kapanpun, dia adalah kakakku. Adapun kelebihan dan kekurangan pada novel ini yaitu kelebihan. Cover pada buku sangat menarik, memperlihatkan suasana sungai yang indah dan kincir air buatan dari Dalimunte. Alur campuran khas Terelie juga menarik. Gaya mendongengnya itu menghanyutkan, mengaduk-aduk emosi pembaca, antara terharu, sedih, kesal, lucu, sesekali tertampar akan kenyataan. Latar, setting tempatnya pun sangat hidup, seperti keadaan di lembah Lahambai yang terkesan begitu nyata, seolah penulis benar-benar menyaksikan langsung dan membagikan ceritanya kepada pembaca. Penokohan. Pada penokohan ini, tokohnya hidup dan memiliki karakter, mudah diingat dan memiliki ciri. Adapun kekurangan dari novel ini yaitu gaya bahasa dalam novel ini agak memusingkan. Misalnya untuk peletakan cara memanggil karakter kunci yang kadang dipanggil Kak, kadang dipanggil Wak. Di beberapa tempat agak berantakan. Novel ini yang terasa sedikit janggal adalah mengenai sudut pandang penulis.